masuk ke tahap persiapannya. Tentunya ini bibit seledri yang udah kita beli sebelumnya. Kemudian kita buka dulu bibit seledrinya. Nah, kemudian rekan-rekan keluarkan secukupnya saja. Jadi mungkin bisa hitung polybag rekan-rekan yang sudah disiapkan atau halaman. Jadi biar nggak terlalu banyak, biar nggak mubazir tempatnya. Nah, ini rekan-rekan lihat nih, bijinya sangat halus nih. Ini biji seledri. Nah, bisa rekan-rekan dengan jelas melihatnya. Ini biji seledri ini. Jadi secukupnya aja ya, jangan terlalu banyak. Nah, kemudian rekan-rekan masukin ke gelas atau media lainnya untuk perendaman. Selalu kita mulai dengan perendaman biji ya, supaya hasil lebih maksimal dan pertumbuhan lebih cepat. Kemudian selanjutnya, nah ini dia yang penting lagi, berikutnya adalah perendamannya. Bisa rekan-rekan menggunakan dengan cairan ZPT atau hormon-hormon tambahan yang kita buat. Untuk cara pembuatan ZPT ini atau zat pengatur tumbuh ini ada di video kami sebelumnya ya, tentang cara membuat zat pengatur tumbuh atau ZPT. Namun apabila rekan-rekan belum sempat buat cairannya, rekan-rekan bisa menggunakan ini, bawang merah. Jadi bawang merah ini memiliki hormon giberelin, dimana yang berfungsi sebagai untuk mempercepat peningkatan perkecambahan. Nah, jadi sangat diperlukan dalam proses awal pertumbuhan pembibitan apapun ya. Jadi selalu saya pakai bawang merah ini. Ya, jadi kalau tidak ada ZPT atau belum buat, bisa bawang merah saja. Caranya cukup sederhana, tinggal rekan-rekan masukin irisan bawang merah ini, tidak perlu terlalu banyak. 2 atau 3 iris saja sudah cukup seperti ini. Kemudian dikasih air. Nah, sedikit saja seperti ini ya. Nah, kemudian ini diamkan selama kurang lebih semalam, 1 malam saja, jangan terlalu lama. Ini kita biarkan semalaman. Nah, besok kita akan lanjut dengan video untuk cara penyemaiannya seperti ini. Dan sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya. Ini biji seledri yang sudah kita rendam selama semalaman. Kemudian kita siapkan media tanamnya ya. Untuk cara pembuatan media tanam ada juga di video kami tentang cara membuat media tanamnya. Nah, kebetulan kami ada polybag bekas jagung kemarin ya, di video sebelumnya ada tentang nanam jagung. Saya pakai kembali dengan cara menambahkan pupuk kandangnya, kemudian kita gemburkan kembali dan itu bisa dipakai lagi. Kemudian kita diamkan selama kurang lebih seminggu, 5-7 hari kita diamkan. Kemudian kita haluskan. Nah, sekarang kita sebar ya. Untuk seledri ini bisa sistem semai dulu, atau bisa juga rekan-rekan sistem langsung. Misalnya dalam satu polybag nih rekan-rekan isi 3-5 biji seperti itu, biar tidak disemai lagi, biar tidak dipindah-pindah, bisa ya. Namun saya sekali ini pakai cara semai dulu saja ya. Nah, kita sebar dengan cara goyang-goyangkan supaya agak menyebar, karena bijinya ini sangat kecil ya. Jadi supaya udah bijinya kecil, hitam, warnanya hitam, kita sebar, nggak kelihatan jadi di tanah. Kita ginikan aja supaya dia menyebar. Nah, kemudian setelah seperti ini, kita selalu tutup dengan pupuk kandang. Pupuk kandangnya rekan-rekan bisa berasal dari kotoran ayam merah, kotoran kambing, kotoran sapi, setersedianya saja ya, tidak perlu dipaksakan. Namun kami biasa pakai ayam merah karena kebetulan ketersediaannya dengan ini, ayam merah. Kemudian setelah itu tak lupa kita siram ya. Kalau nyiramnya ini bisa sebelum ditutup tanahnya atau setelah ditutup, bisa saja, yang penting dia dalam keadaan basah, terjaga kelembabannya. Karena pembelahan bijinya akan terjadi lebih cepat ketika dalam kondisi basah seperti ini. Nah, kemudian setelah kita siram sampai basah, kita tutup dengan
bahan yang tidak tembus matahari. Bisa dengan kain, kainnya ditebalkan, bisa dengan karung, bisa dengan terpal atau plastik hitam, yang penting tidak tembus matahari. Kita tutup seperti ini supaya memungkinkan gelap atau tidak masuk cahaya matahari, dan efeknya ke pembelahan biji akan terjadi lebih cepat, karena pembelahan biji itu memerlukan tempat yang gelap sehingga bisa terjadi lebih cepat seperti ini. Terus kemudian kondisi kelembabannya dijaga, kita cek, terus kita tambahkan saja di atasnya supaya tetap lembab. Nah, biasanya sekitar 1 malam itu dia sudah membelah biji atau sudah kelihatan belah biji ya. Namun apabila dalam 1 malam belum kelihatan, kita tambah di malam kedua. 2 malam kita cek kembali. Biasanya 1-2 malam bijinya sudah mulai membelah. Bismillah, kali ini mudah-mudahan berhasil. Nah, setelah sehari semalam kita tutup, rekan-rekan bisa lihat dengan tandanya seperti ini ya. Bijinya sudah mulai membelah nih. Dia memang sangat kecil namun bisa dilihat ya. Nah, ini dia. Ini tandanya setelah sehari semalam kita tutup. Ini sebetulnya sudah bisa dibuka, namun apabila rekan-rekan masih ragu, yang lainnya belum pecah biji seperti ini, rekan-rekan bisa tutup lagi. Namun ditutupnya jangan kelamaan juga, karena kalau kelamaan itu mengakibatkan tanaman ini kurang cahaya matahari, sehingga kalau bahasa orang bilang itu menjadi kutilang ya, kurus tinggi langsing nantinya. Ini sudah mulai pecah biji di usia sehari, kita sudah mulai bisa buka ya. Tutupnya kita buka saja. Namun apabila di usia sehari mungkin rekan-rekan belum pecah biji, belum semprot seperti ini, tak ada masalah, rekan-rekan coba sampai 2 hari ya. Biasa 2 hari itu sudah mulai kelihatan. Namun apabila belum juga, coba 3 hari 4 hari. Tapi biasa jarang sampai selama itu. Dia rata-rata hanya 1, 2 atau maksimal 3 hari. Biasa maksimal 2 hari saja sudah pecah biji seperti ini ya. Nah, ini bibit seledri yang berumur seminggu. Seledri ini agak lambat ya pertumbuhannya, berumur seminggu baru sebesar ini. Karena mungkin dari biji jadi berbeda pertumbuhannya dengan yang dari bekas dapur. Karena itu sudah besar, tinggal menumbuhkan daun. Kalau ini dari biji, dia perlu proses yang cukup panjang. Dan ini penampakan seledrinya yang telah berumur 3 minggu. Seperti ini penampakannya ya. Nah, kemudian setelah seperti ini bisa kita mulai pindahkan. Seperti yang ini sudah besar duluan, kita bisa pindahkan ke media tanam. Dan sekarang kita pindahkan ke media tanam. Sebisa mungkin kita angkat bersama akarnya ya, seperti ini, supaya dia tidak layu dulu, kemudian dia bisa cepat beradaptasi di media tanam yang baru. Untuk pembahasan media tanamnya ada juga di video kami yang lain ya, khusus membahas tentang cara menyiapkan atau membuat media tanam seperti ini yang cocok untuk semua jenis sayuran. Ada pembahasannya ya. Nah, kita pindahkan seperti ini, cukup 1 atau 2 batang saja setiap polybagnya. Dan kita pindahkan lagi. Nah, sebisa mungkin dicongkel seperti ini ya. Bisa pakai tangan, bisa pakai sendok, yang penting terangkat. Kemudian kita pindahkan juga. Nah, untuk seledri ini diusahakan kelembabannya terjaga namun tidak basah ya. Tidak terlalu basah kelembabannya. Jadi sebisa mungkin kalau curah hujan terlalu tinggi, mungkin agak dikepinggirkan atau dipindahkan dulu ke tempat yang tidak terlalu kena hujan terus-terusan. Bismillah, semoga berhasil. Nah, sekarang kita waktunya pemupukan. Untuk yang organik atau tipe-tipe pupuk buatan sendiri seperti ini sebetulnya opsional ya. Apabila rekan-rekan mungkin sukanya yang tambahan pupuk kimia, silahkan. Hanya ini opsional, sekali lagi hanya ini opsional.
Apabila rekan-rekan suka yang organik tanpa campuran pupuk kimia buatan, maka kami solusinya seperti ini. Nah, ini ada POC, pupuk organik cair, kemudian ini ada ZPT, kemudian ini ada pupuk yang ditonjolkan nitrogennya, kemudian di sini ada MOL atau mikroorganisme lokal. Untuk takarannya kita akan buat kurang lebih 10 liter ya. Nah, takarannya untuk 10 liter yaitu 1 gelas POC, kemudian diikuti yang 3 jenis ini, ZPT setengah gelas, kemudian ini nitrogen atau pupuk yang ditonjolkan nitrogennya setengah gelas juga, kemudian molnya atau mikroorganisme lokalnya setengah gelas juga, seperti ini ya. Seperti ini. Nah, kemudian kita campurkan kurang lebih dengan air sebanyak 10 liter. Nah, kita campurkan air 10 liter ya. Atau kurang lebih 1 ember. 1 ember kurang. Nah, ini dicampur dengan air kurang lebih 10 liter atau 1 ember kurang ya. Jadi pengaplikasiannya rekan-rekan bisa opsional, boleh disiramkan atau boleh juga disemprotkan, atau boleh juga dua-duanya. Nah, dan sekarang kita lihat penampakannya setelah berumur 6 minggu ya. Seperti ini kita lihat batangnya sudah mulai membesar, kemudian daunnya sudah mulai banyak. Bisa rekan-rekan lihat. Nah, kemudian tipsnya seperti ini, biasanya seledri itu ada akar yang menjalar di atas seperti ini. Nah, sebisa mungkin ditambah lagi tanahnya supaya akarnya tidak menjalar di atasnya seperti ini ya, supaya akarnya tetap di dalamnya. Jadi ketika akarnya agak di luar seperti ini, pertumbuhannya jadi melambat atau kurang progres lagi. Sehingga di sini kita perlu tambahkan supaya akarnya kembali di bawah tanah, tidak seperti ini ya. Kita perlu tambah tanah lagi. Nah, dan sekarang memasuki umur 2 bulan, bisa kita lihat perkembangannya sudah semakin cepat ya. Nah, untuk skala rumahan, sekali lagi kita nanam hanya untuk skala rumahan, jadi hanya mungkin terbatas 3-5 polybag saja, sehingga di usia 2 bulan saja kita bisa mulai memanfaatkannya sebagai tambahan cita rasa di dapur ya, untuk memasak. Jadi kita memulai panennya dengan yang daun tua dulu seperti ini ya. Kita bisa petik. Nah, seperti ini kita bisa gunakan untuk masak di dapur, sehingga seledri kita tidak habis saat itu. Kalau dicabut langsung habis saat itu, tapi kita bisa mepanennya dengan memilih daun yang sudah tua seperti ini, dan aromanya sudah lebih kuat ya kalau sudah tua seperti ini. Jadi di usia 2 bulan kita sudah mulai bisa panen ya. Tidak ada ketentuan harus berapa bulan. Kalau di skala rumah tangga, yang penting sudah ada daun yang mulai tua seperti ini bisa kita gunakan. Dan dia pucuk-pucuk barunya seperti ini, daun barunya akan terus tumbuh, akan terus tumbuh dan terus banyak seperti ini ya. Di sebelah sana ada juga seledri sama daun atau bawang merah ya. Nah, ini di usia 2 bulan, alhamdulillah, walaupun tanpa pupuk-pupuk kimia pabrikan, kita tetap bisa menanam atau menumbuhkan seledri ini. Ya mungkin pertumbuhannya tidak sebagus dan tidak semaksimal dengan pupuk kimia pabrikan. Hanya di sini kita bisa belajar atau menghemat, sehingga dan memanfaatkan sisa-sisa rumah tangga untuk menjadi pupuknya.
Semua pembahasan pupuknya sudah ada di video-video kami sebelum-sebelumnya. Kami aplikasikan hasil dari pupuk buatan sendiri itu ke tanaman-tanaman kami. Rekan-rekan lihat di sini ada seledri, ada bawang merah, sudah mulai kelihatan juga. Kemudian ada kemangi, ada cabai, ada terong. Pokoknya kita aplikasikan ke semua tanaman yang ada di pekarangan rumah kita. Nah, untuk itu, untuk video tentang seledri kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Semoga apa yang kami videokan bisa bermanfaat, juga bisa menjadi inspirasi untuk rekan-rekan semua. Selalu kami ucapkan terima kasih banyak untuk rekan-rekan yang selalu mensupport kami, mensupport channel ini untuk lebih maju lagi ke depannya. Semoga apa yang rekan-rekan berikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpahan rezekinya yang luar biasa berlimpah. Akhir kata kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.